Oke, selamat pagi para sahabat. Kali ini kita mengulas keberadaan fasilitas karantina di Nagrak, Wisma Nagrak ya. Oke, ini adalah ruangannya, ini pintu. Oke, ini rumah susun sewa ya, sebenarnya sebelum difungsikan sebagai fasilitas karantina, di mana pada saat ini di Wisma Pademangan lockdown ya, karena tenaga nakes di sana terpapar COVID ya. Oke, jadi semua difokuskan ke Nagrak sini. Oke, lebar dari ruangan ini adalah 5,6 meter ya, panjang 5,6 meter, dengan lebar juga 5,6 meter, jadi total luasnya 30 meter, sekian meter persegi lah. Oke, dengan ini ruang difungsikan sebagai ruang tamu kalau semua rumah susun ya, rumah ya. Ini ruang tamu segini. Oke, ruang tamu dengan 2 kamar. Ini 30 meter itu dengan 2 kamar. Ini satu kamarnya ukurannya 2,4 meter lebar, panjangnya 2,8, itu bersih ya, bersih dengan jendelanya, satu jendela ya, belum ada belum ada gorden. Itu juga ini dengan di kamar juga ada fasilitas keselamatan ya. Ini dilengkapi dengan sprinkler, di mana pendeteksi panas ya. Jadi kalau ada api di sini tuh dia punya gelas pecah dan langsung secara otomatis keluar air yang untuk memadamkan api. Dan ini adalah jaringannya, piping untuk kabel listrik ya. Ini kabelnya ini telanjang di sini semua, maksudnya tidak ada plafon. Jadi ada bagusnya juga. Jadi kalau kita tiduran di bawah, mata kita memandang, lihat ini, itu lihat paralon yang isinya kabel ya. Itu ini cukup aman, instalasi listrik aman ya, karena dibungkus paralon dan paralonnya tebal juga. Ini dengan steker, juga stop kontak sini. Ini oke, kalau hujan di sini ini bocor ya, kalau hujan di sini bocor. Oke, ini bagian dalam daripada fasilitas karantina Dusun Nagrak. Ini belum ada gorden juga. Semua instalasinya terlihat ya di luar, instalasi listrik dan air ya. Ini yang color coding, ini merah nih, piping galvanize ya, itu untuk alat keselamatan, sprinkler juga. Di samping sprinkler kita ini fasilitas ini dilengkapi juga dengan smoke detector ya. Jadi pendeteksi asap, kalau ada asap langsung ini sensor, kalau ada asap dia akan menyerap asap, terus dia akan memancarkan signal ke sistem kontrol, akan menyala di mana ruangan yang menyala, disitulah ada panas ya, asap, ada asap. Jadi ini pendeteksi asap ya. Jadi ini pendeteksi asap, yang ini adalah pendeteksi panas. Jadi harus keselamatan lengkap. Oke. Ini ada 2 kamar. Ini kawan satu lagi itu kamar. Juga sama, tiap kamar ada fasilitas keselamatan. Oke, kita masuk ke kamar mandi. Oke, kamar mandi terlihat kecil. Ukurannya 1,1 2 3 4 5 6 kali 3 18, panjang 1,8 meter, 1,8 meter, lebarnya
1 2 3 4 5 5 kali 3 1 2 3 4 kali 3 120 1 130 lah nih. Jadi panjang 18, lebar 130, tapi karena ada tiang, ini tiang beton nih, jadi ruangan itu terambil ya. Jadi kelihatan sempit begini. Ini ada disediakan ember saja nih, shower. Pada umumnya kita pakai ember ini karena showernya kecil ya, jadi kita pakai ember. Ini WC-nya ya, toilet bowl ini tidak ada flushing ya. Jadi ini Toto, dia mungkin ada dirancang sedemikian rupa, ini tidak ada flushingnya, jadi manual. Jadi kita ambil itu kalau cebok ambil dari sana lah, jadi ada flushing untuk menyiramnya. Oke, ini ruangan kamar mandi dilapis dengan supaya tidak rembes ya. Keramik, ukuran keramik 30 kali 60 cukup bagus ya. Cuman sayang finishingnya mungkin ini tidak itu ya, karena mungkin sambil lari atau bagaimana. Jadi ini terlihat nih bekas-bekas semen. Sebenarnya ini cukup bagus, dia punya keramik. Tapi sewaktu pengerjaannya nih tidak rapi ya. Jadi dia semennya dibiarkan seperti ini ya, tidak diusap, tidak dibersihkan. Nempel ini agak susah nanti bersihkannya. Saya pikir udah susah nih, susah lah. Jadi tidak rapi, tidak terlihat rapi, tidak terlihat cantik si keramiknya, karena ada semen lah. Ini di sini ada piping air, ini pembuat sewage ya, ini central sewage sampai ke penampungan di bawah. Yang hijau adalah air tawar, yang kuning adalah gas ya. Oke. Kok bisa mengulas sih ini mengulas bangunan? Kenapa ya? Karena saya nih dulu mandor juga nih, mandor bangunan. Cuman dulu ya, oke lah, nanti saya bahas mandor kenapa saya berhenti jadi mandor, itulah kita usah yang lain dulu. Oke, jadi setelah kamar mandi ini, nat-natnya tidak rapi nih, bolong nih, udah lepas nih, itulah yang pengerjaannya tidak rapi ya. Pekerjaan tidak rapi, nat-natnya ini bikin bisa air rembes ke dalam, karena sakit beton ini kan, beton itu tidak betul-betul rapat ya. Jadi kalau ada air pasti menyerap ke bawah ya, karena gravitasi, jadi air pasti menyerap masuk ke bawah ya. Kayak ini tidak rapi waktu finishingnya, jadi tidak dibersihkan macam ini udah semen nih, tidak bisa dibersihkan lagi nih kalau udah begini. Itu tidak rapi ya. Oke, nanti saya ulas kenapa sih saya pengen sampai ngebahas beginian ya, karena saya tadi bilang bahwa saya adalah mandor bangunan dulu. Oke, pintunya ini pintu standar, harganya pintu plastik ya sekitar 600.000 lah ya, saya tahu ini 800.000. Ini harganya ada lubang begini. Oke, ini ada lubang juga, macam ini. Oke, lubang nih, lubang net nggak pakai net ya, itu air bisa masuk sana. Juga lubang di sini tuh, lubang-lubang. Ujung ini pemasangan dengan sangat tidak rapi ya. Ini tidak rata ya. Ya mungkin kita paham lah karena kerjanya sambil lari ya. Ini juga semua ujung-ujungnya tidak rapi ya. Ini tidak rapi, walaupun keramiknya bagus juga, tapi kalau pengerjaan seperti ini asal-asalan ya tidak rapi ya. Tuh, ini juga sangat jauh nih, jauh karena pekerjaannya sambil lari. Oke, itu ini jadi toilet bowl, tidak pakai flushing ya.
Oke, kita pakai flashing, tidak sangat kurang, tidak rapi ya. Oke, kemudian kita ke dapur ya. Ini bagian dapur sempit, ukurannya 1, 2, 3, 4, 5 kali 3 150 cm, panjang lebarnya dalam 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 kali 3 110 cm lah, pasal tidak sebetulnya. Ini ada apa namanya, ada singki ya, apa namanya, wastafel ya. Ada ini air kecil kita buka, dibersihkan dan airnya baru ngalir dengan baik. Oke, ini wastafel, singki, ini bawahnya cukup rapih nih. Oke, ini tebal juga. Oke, ketebalan daripada paralnya tebal nih. Oke, AW ya, jangan lupa AW itu apa, ada kode-kode. Jadi pinilon kalau nggak salah ya, pinilon dia punya itu. Untuk piping pinilon, untuk sewage atau kotoran air sewage pinilon AW atau AW 2,5 inci, PVC ya, PVC ya, PVC ya. Itu saya tidak tahu kenapa bisa begini. Oke, di sini juga ada smoke detector ya. Smoke detector nih karena di dapur ini sangat penting ya. Tuh, jadi kalau ada asap apa terdeteksi di sini, sensornya akan mengirimkan sinyal ke sistem pusat bahwa di sini ada panas apa. Jadi secepatnya mereka bisa datang ke sini memeriksa apa yang terjadi di sini. Di samping itu ini color coding. Hose, bukan hose ini. Oke, bukan hose ini, bukan hose, tapi macam paralon PVC, tapi spesial untuk gas. Ini warna kuning ya, nanti disambung di sini untuk di sinilah untuk kompor gas yang sini. Oke, lepas itu kita beralih ke ruang cuci. Ruang cuci 1, 2, 3 121 30, lebar panjang 1, 2, 3, 4, 5 kali 3 160 cm, 160 cm panjangnya ya. Oke, di jendelanya apa, bukan jendela, angin-anginnya. Oke, ini. Oke, tapi ini belum apa, jadi belum ada apa namanya untuk gantungan baju ya. Tuh, jadi susah juga mencuci karena tidak ada untuk menggantungkan baju. Ini sudah terpropos ya, kita propos sudah lepas dia karena itu tuh udah propos nih, udah propos tuh. Lepas ini acian nih, tapi dalamnya udah halus nih, ini tebal nih, udah dalamnya udah halus ini. Oke, ini udah bocor ya, kalau hujan ada bocor nih. Oke, atasnya ini tinggi bangunan ini apa, ruang ini sekitar 3,8 ya, 8 PVC 2,5 inci ya. Oke. Oke, jadi ini fasilitas karantina di Nagrak ya. Oke, ini lantainya keramik ukuran 40 kali 40 cm. Ini kamar-kamarnya ya, kamarnya semua telanjang, jadi tidak ada plafon ya, macam ini. Oke, jadi kembali ke kenapa sih sampai review ruangan begini ya, karena saya tukang bangunan dulu, dari mulai kenek sampai mandor. Nah, kok sekarang berhenti nggak jadi mandor lagi ya, itulah saya mengikuti apa namanya yang terdahulu itu, bahwa ya bukan nakal tapi ya ikut-ikutan lah, macam kaleng cat, kalau proyek itu kan banyak catnya, kaleng sama isinya ya saya lempar ke yang lain gitu kan, lumayan itu. Jadi itulah
Mungkin lama-lama saya ketahuan kan, bukan sekali saya macam itu buat, jadi lama-lama manajemen tahu bahwa saya buang-buang cat, saya minum catnya begitu kan, itu kan. Tuh, jadi akhirnya saya diberhentikan lah. Setelah itu saya banting setir. Setelah berhentikan saya banting setir ke jadi tukang kerja lain. Oke. Di samping itu kita review ranjang ya, kayak ranjang. Ranjangnya ranjang besi holo. Oke. Nah, ini sambungan besi ya, las-lasannya seperti ini. Ini dengan mata telanjang saja udah terlihat ini lasanya tidak rapi ya. Tidak rapi, apalagi kalau MPI ya. Mungkin tahu MPI ya, yang orang-orang NDT ini tahulah MPI itu. Magnetic Particle Inspection. Kok tahu sih sampai begitu juga? Itu sekarang dulu pernah juga saya ikut mereka bantu-bantu jadi satu apa itu MPI. Oke, jadi ini goyang karena tidak kuat nih, karena tengok ini dia punya sambungannya tidak rapi, las-lasannya ya. Jadi ya mungkin ya wajar lah, karena juga kualitasnya juga kan, dari samping kualitas juga budget, semua tuh budget. Ini tipis berapa mili nih, mungkin 1 mili lah, mungkin 1 mili ya, 1 mili itu. Nah, ini sambungannya macam ini. Oke, ini kita lihat buka plastiknya bagaimana dia punya welding atau las-lasan. Oke, cukup bagus. Tapi memang kalau API dijamin fail nih. Tuh, ranjangnya ukuran 1 meter kali 2 meter lah, 2 meter berapa gitu. 2 meter. Jadi goyang karena holonya tipis juga. Oke, mungkin dalam beberapa tahun tidak ada jaminan ya. Oke, pas itu bawahnya macam ini. Ini tidak ada di alas ya, ini langsung kasur ini langsung ke jari-jari Oke, tengok bisa lihat ini sambungan, ini las-lasannya macam ini ya, tidak utuh ya. Tidak utuh ya, mungkin tidak akan lama lagi lah. Pas ini kasur baru, masih plastik ya, plastikin tuh, kasur baru semua. Di samping itu ada disediakan sabun mandi, sikat gigi odol, sabun cuci ukuran berapa nih, ini sabun cucinya. Ini sabun cuci Rinso ukuran berapa itu. Nah, inilah harmonia. Tuh, ini kasurnya baru, ini kasur busa. Mungkin dalam ya 2 tahun lah udah kempes, karena juga bawahnya nggak ada alas ya, langsung ke itu. Jadi semua ranjang ini weldingannya, alas-lasannya tidak bagus, tik-tik doang nih. Ini banyak yang tik tuh macam ini, tik saja. Memang ini dilubangin ya, tidak dilas ya, lubang nih, lubang nih dimasukin ke lubang. Tapi kalau alangkah baiknya kalau di welding ya, dilas, jadi menambah kokoh. Tapi ya kita juga tahu lah bahwa setiap material yang digunakan itu perlu biaya, dan bagaimana menghemat budget tapi sesuai ya. Kalau saya tidak bilang itu standar ya, saya tidak bilang bahwa ini harus standar, tapi cukup bagus. Oke, ruangan ini banjir kalau hujan. Itu bekasnya di banjir tuh, jadi ini tidak ada gorden. Ini semua sama. Ini ada juga kipas angin. Jadi di Nagrak ini tidak AC ya, tidak ada AC. Jadi tapi alhamdulillah disediakan kipas angin, ada 3 ya, 1 sama ini 3. Oke, kenapa saya review ini? Sebagai gambaran ya, untuk para mungkin yang di sini difokuskan untuk para pekerja migran Indonesia. Sekarang namanya pekerja migran Indonesia, PMI ya. Kalau dulu TKW, TKI ya, sekarang diperhalus namanya pekerja migran.
Dan sebagai penghormatan, respect kepada para pekerja migran ini, ditambahinlah istilah pahlawan devisa ya. Sebenarnya kami ini malulah dibilang pahlawan devisa karena gaji kami tidak banyak ya, tidak besar seperti di satu orang ya, walaupun kami kerja negeri. Apalagi saya juga kami cuman pekerja sawit ya, kebun sawit itu, jadi tidak besar. Malu juga dibilang pekerja migran ya. Jadi yang pekerja migran ini yang dijamin gajinya kecil, tidak mungkin kadang-kadang kita banyak yang makan sendiri di sana, kita diberikan fasilitas yang gratis oleh pemerintah sekembalinya dari luar negeri. Jadi dusun Nagrak ini berbeda dengan orang-orang yang kaya yang luar negeri ini buang devisa ya. Jadi beda kami dengan para orang-orang kaya. Kalau mereka keluar negeri buang devisa, kami ini mendatangkan devisa walaupun beberapa sajalah, tidak banyak. Jadi dusun Nagrak ini rusun untuk para pekerja migran Indonesia dari seluruh dunia ya, Malaysia, Brunei, Taiwan, Korea, Jepang, nah itulah. Jadi yang para wisatawan nih, para turis-turis Indonesia yang kebanyakan uang, yang tidak bisa menahan dirinya, pergi ke luar negeri, jalan-jalan, mereka ke hotel ya, yang mewah. Jadi mereka akan mungkin rasanya juga tidak mungkin lah mereka bisa tinggal di fasilitas macam ini kalau orang-orang kaya nih. Kalau yang super kaya lah, bukan kaya tapi super kaya gitu ya. Oke, itu saya udah review ya semua fasilitas di sini. Jadi di sini ada sediakan sapu dan pel, jadi kita ngepel sendiri ya, ngepel sendiri, rapi-rapi sendiri lah, kasih bagus. Oke, ini makanannya kalau pagi ada sarapannya, ada jeruk, ada buah, ada snack, cukup. Ada air cukup. Kita kalau juga ada air galonnya kita ambil sendiri, tersedia di sana ya. Jadi sangat tidak kekurangan lah kalau makanan. Walaupun untuk kami semacam kami seperti pekerja kebun kelapa sawit nih, itu 5 suap nasinya mungkin tidak cukup lah itu kalau saya tuh. Kalau ini walaupun badan saya kecil tetap makan saya kuat gitu. Oke, jadi kembali kenapa sih sampai mau review juga ini, yaitu sebagai pertimbangan lah para nanti apa yang harus disediakan seandainya kita masuk ke rusun Nagrak ini, yaitu bawa sandal jepit, mungkin sabun tak payah bawa, mungkin kalau sikat gigi, pasta gigi siapkanlah ini karena di sini kecil ya, mungkin tidak cukup dalam untuk 5 hari. Jadi kami di sini 5 hari saja. Oke, jadi dulu saya mandor bangunan lah, saya tahu masalah bangunan ya sedikit, bukan tahu sedikit saja, cuman itu karena saya terikut-ikut juga, saya punya atasan minyak minum cat gitu kan, atau besi-besi saya lempar gitu kan. Tuh, jadi manajemen tahu akhirnya saya diperhentikan ya. Siapapun lah saya pikirlah kalau memang ada kesempatan kenapa tidak, kan begitu, memanfaatkan yang ada dan kita mensejahterakan dalam rangka mensejahterakan keluarga kita, kan begitu. Nah, jadi kalau minum minyak apa ya wajar lah minum. Kalau kerja di perminyakan minum minyak, kalau kerja di di PU minum aspal, itu wajar lah seperti itu, karena dalam rangka mensejahterakan, mencukupi diri. Ini jadi bawa sandal, handuk sudah sediakan, selimut sudah disediakan. Jadi di sini tidak ada nyamuk juga lah, bersih nyamuk tidak ada, jadi nyaman tidur. Satu kamar ini itu 4 orang. Oke, 4 orang. Nanti saya akan ulas juga bagaimana prosesnya sebelum masuk ke kamar ini. Jadi begitu saya akan ulas, begitu sang pekerja migran mendarat, menginjakkan kaki di airport, bagaimana keluar melewati berbagai prosedur ya. Kita ada 1, 2, 3, 4,
5 imigrasi, last imigrasi, 6 itu yang menentukan kemana kita pergi, ke hotel kah, ke apa namanya, ke rusun kah, rusun mana yang itu. Sini ada 2 rusun ya. Jadi kebetulan kami dapat rusun di Nagrak dan yang lainnya di apa itu, di Pasar Rumput gitu. Ini di Nagrak. Jadi melewati 6 tahapan baru keluar dari airport dan naik bis. Dan setelah di sini juga nanti saya akan cerita biar tahu gambarnya seperti apalah sebelum kita memasuki kamar ini gitu. Oke, jadi kenapa saya tadi mereview juga mengulas juga masalah welding apa tuh las-lasan ya, karena ya saya juga tukang las juga. Jadi di samping saya tukang kebun kelapa sawit itu, cogok-cogok apa namanya kelapa sawit, saya juga sedikit tahu welding, bagaimana itu yang pas atau tidak pas apabila dilakukan inspeksi dengan MPI ya, magnetic particle inspection ya. Tuh. Jadi dengan metode tersebut kita bisa menentukan kualitas daripada weldingan, las-lasan. Kalau ada lubang sedikit saja sebesar jarum di dalam, itu fail ya. Tuh. Oke, ini keramik cukup bersih ya, karena udah lepas natnya, jadi tidak indah lagi ya. Natnya tidak indah, ini tidak. Oke lah. Apalagi saya bilang itu ya. Jadi nanti mungkin kalau selepas COVID ini akan difungsikan sebagai sebagai rumah susun sederhana sewa rusunawa ya. Ini rusun ini dibangun pada tahun 2017 masa Ahok ya, dengan kontraktor yaitu PT TEK ya. Saya tidak akan sebutkan, cuma kasih email saja TEK ya. PT TEK, bukan TEK, TEP, PT TEP ya, TEP ya. Itu pada tahun 2017 sudah cukup bagus lah. Sini mungkin sengaja lah tidak ada pasang plafon ini seperti ini. Kokoh juga bangunannya, cukup bagus. Oke. Ini pipa-pipanya tebal juga, mungkin dalam 100 tahun tidak akan bocor lah. 100 tahun nih bisa nih. Kalau ini untuk electrical mungkin lebih dari 100 tahun lah, bisa awet nih. Dari 100 tahun bisa kuat. Oke, itu saja ulasan untuk fasilitas karantina di Nagrak. Jadi mungkin sebagai gambaran para sahabat nanti yang akan melakukan karantina ya, bisa milih di rusun kah, di hotel kah. Itu kan tentunya ada sisi positif negatifnya ya. Di hotel bagaimana enaknya sedapnya, tapi mungkin tidak bisa berkomunikasi. Kalau di sini walaupun seperti ini keadaannya, tapi kita masih bisa keluar jalan-jalan ya, menghirup udara bebas. Oke, itu saja. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ini adalah lift utama, ada 2. Di ujung ada ini emergency exit. Oke, ini emergency exit. Oke. Lepas. Ini tangga ya, tangga nih. Ini lift. Ini satu. Di ujung ada juga lift sama tangga. Oke, lift juga di sini. Tangga sama lift ini.
Oh, ini nggak ada lift di sini, cuma tangga aja, tangga emergency ya. Harus turun ke sana. Tangga emergency, buang sampah. Di satu emergency, tangga 2. Ini tangga 3, jadi ada 1, 2, 3. Ini sama lift. Nggak ada lift sini. Emergency saja. Jadi liftnya ada 3. Lift ada 3. Ruang tangga darurat ada 3 juga. Ini adalah view yang diambil dari lantai 13. Ini ada taman rekreasi juga tuh, bukan milik pribadi. Kolam, ya kolam pribadi. Depo truk. Oke, ini dibiarkan telanjang begini ya, karena mungkin untuk memudahkan perawatan. Ada kebocoran ya, karena ini instalasinya sangat lengkap ya. Jadi ini macam ini, sprinkler. Ini ada juga CCTV. Ini kayak macam ini, instalasi di gang, jadi tidak ditutup. Terdapat piping, untuk ini yang merah untuk pemadam kebakaran, yang hijau air tawar, sprinkler, lampu-lampu. Jadi dengan mungkin sengaja tidak ditutup supaya seperti tadi saya bilang bahwa ini untuk perawatan, memudahkan perawatan, maintenance. Jadi tidak perlu buka-buka. Itu juga apa namanya, seperti terlihat smoke detector ya. Ada smoke detector juga di sini. Ini wifi sangat kuat juga, bukan kuat lah, cukup. Tapi kalau kalaupun orang, wifi agak lambat ya, tapi cukuplah untuk komunikasi dengan keluarga. Nah, ini semua telanjang, atau di kamar juga telanjang, jadi tidak dipasang plafon. Nah, itu pasang plafon untuk memudahkan perawatan. Ini lengkap, ada janitor, tangga. Ini ada tangga darurat ada 3 ya. Tangga darurat ada 3, liftnya 3. Oke. Ini cukup bagus bangunannya, kokoh. Ini dibangun PT TEP ya, Totalindo Eka Persada. Oke, terdapat 14 blok ini yang dibangun oleh PT TEP. 5 blok
dengan lantai 16 lantai. Ini yang depan ini masih kosong. Yang depan ini jadi yang dibangun Totalindo ini ada 5 blok, ini 4 blok, yang ini berarti 9 nih, tambah ini 5 blok ya, ini 5 blok masih kosong. Ini masjid ya dalam tahap finishing. Oke, seperti terlihat dalam video. Di sana ada banyak mobil berjejer, yaitu mungkin mobil travel sebagai alat transportasi untuk para orang-orang yang sudah menyelesaikan karantina. Di samping itu juga ada Grab ya, Grab, GoCar, Gojek juga ada. Jadi ada 14 tower ya, ada yang untuk karantina 5 tower. Oke, ini adalah perlengkapan karantina ya di Dusun Nawanagrak. Seperti terlihat, satu kamar ini terdiri dari 2 kamar, kamar mandi. Ada di sini kamar mandi, yang sebelah sini dapur sama tempat cuci. Ada juga tempat baju ya, sama itu kipas. Semua ada 3 kipas. Lepas itu di samping itu disediakan ranjang 4 ya. Jadi satu kamar nih 4, ranjang 4, kasur 4 dengan bedsheetnya, atau bedsheet apa ya, bedsheet apa tuh, tutup kasur tuh, lupa namanya. Ada anduk, ada selimut, ada sabun cuci, ada apa lagi tuh, sikat gigi, sabun mandi. Nah, inilah, ini ada sabun mandi di dalamnya. Lepas itu sampo, sikat gigi. Nah, ini sabun cuci, ini anduknya. Nah, ini selimut ya. Kayak ini baru ya, semua baru nih. Nah, ini kasurnya juga baru. Kasur baru ya, kasurnya baru ya. Itu bedsheet apa ya bahasa kita tuh, bedsheet apa lupa namanya, tapi oke lah, inilah, ini semua baru ya, ini sudah siapkan. Nanti ini adalah tata tertib karantina. Nah, ini boleh dibaca, saya kalau baca kebanyakan kepanjangan, jadi nanti saya lambatin nih. Saya pikir bahasa Inggris. Ada door to door, mana door to door? Oke, tidak. Oh, ini bahasa Inggrisnya ada door to door. Tembak ke tembak artinya ya. Door itu tembak, door to door, tembak ke tembak ya, door to door. Oke, ini aturannya. Oke, yang ini larangan ya. Ini ada 9 larangan. 1, 2, tidak boleh merokok di dalam kamar dan tempat-tempat umum. Jadi tidak boleh merokok, dan di sini tidak ada jual rokok. Tidak boleh menerima keluarga atau tamu selama karantina, termasuk menitipkan barang dalam bentuk apapun. Tidak diperkenankan membeli makanan dari luar ataupun secara daring aplikasi, karena disediakan makan 3 kali sehari dan kantin di tower 2 dan tower 3. Tidak boleh membawa makanan, minuman keras, senjata tajam, dan senjata api. 6. Tidak boleh mengeluarkan barang atau menerima barang dari luar selama karantina. 7.
tidak boleh membeli kartu perdana. Tidak boleh membeli kartu perdana, internet, dan travel dari siapapun, termasuk petugas baik TNI, nakes, pegawai, cektor, terkecuali di kantin tower 2 dan 3. Oh, jadi tidak boleh membeli apapun ya, kecuali di tower nomor 2 dan 3. Jadi gak boleh beli apa-apa kecuali apa yang sudah disediakan di tower 2 dan 3. Saya tidak tahu lah ini monopoli atau bukan, saya tidak tahu. Larangan bertransaksi. Larangan bertransaksi tukar menukar falas mata uang asing ke rupiah di kamar atau tempat lain yang tidak berizin, kecuali di konter penukaran falas mata uang asing yang sudah disediakan di tower 2 berizin, yaitu berizin resmi gubernur dan berizin resmi gubernur Bank Indonesia. Bila ada oknum TNI, tugas nakes dan petugas kebersihan tower Wisma Nagrak yang menawarkan jasa penukaran mata uang asing falas agar melaporkan ke call center. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, bahwa pelaku kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank KUPA BB. Ini aturannya ya. Ini call centernya. Call center 0813 5805 Oke, masalahnya iya, saya betul juga pernah lihat itu. Cuma masalah kok ada satu, kenapa tidak ada yang lain? Soalnya itu penukaran uang tuh, money changer itu banyak. Saya tidak tahu lah kenapa cuma satu saja yang ada ya. Oke, rokok juga tidak boleh. Rokok tidak boleh ya. Tidak boleh merokok di dalam kamar dan tempat-tempat umum. Tidak boleh. Dan saya juga tanya, tidak ada yang jual rokok, dan kalaupun ada harganya 50.000 ya, sebungkus 50.000 lah. Itu semua rokok harganya 50.000. Saya udah tanya tadi karena saya mau rokok tapi nggak bisa beli ya, tapi kalau itu harganya 50.000. Ini contoh tower 5 lantai 13 unit 14 ya. Oke, ini telanjang ya. Telanjang ini tidak ada tidak ada plafon ya, jadi telanjang. Ini ada color coding piping ya, piping color coding, dilengkapi juga dengan bangunan ini dilengkapi juga ini dengan sprinkler, dan ini adalah CCTV ya. CCTV itu apa nih? CCTV ya. Bentar. Juga dilengkapi dengan itu smoke detector ya, heat detector nih. Oke, ini smoke detector, mungkin ini smoke detector ya. Ini adalah sprinkler, ini adalah signal untuk signal untuk sensor untuk panas ya. Jadi kalau panasnya melebihi suhu tertentu, dia punya gelas akan pecah dan secara otomatis menyemburkan air yang merata ya. Ini semua telanjang ya. Ada piping yang merah itu. Oke, yang merah apa nih ya? Yang biru nih air nih. Yang biru air tawar yang biru. Yang merah ini untuk air pemadam kebakaran biasanya. Oh iya betul. Merah ini nyambungnya ke sini kan, ke sprinkler kan.
berarti untuk pemadam kebakaran lah. Oke, ada yang kuning, ada gas di dalam tuh, ada kuning. Jadi ada color codingnya hijau, di luar ini ada sama merah. Ini piping, ini rapih juga. Apa namanya? Ini tebal pipanya nih. Galvanis juga, galvanis pipanya nih, tidak main-main. Ini hijau. Oke, ini. Ini sprinkler nih.